Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem akumulasi biaya proses pengantar. Nama anggota kami adalah 1. Dina Hanifatus, 2. Satria Leandro, 3. Hanifatus Nasuro, dan 4. Madi Suputra. Saya Dina Hanifatus Solehan yang 1908 10 20 10 34. Saya akan menjelaskan sistem akumulasi biaya proses dan aliran fisik produksi. Akumulasi biaya merupakan sebuah metode untuk mengetahui besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Sistem akumulasi biaya dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sistem akumulasi biaya pesanan atau heterogen. Adalah sebuah metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap pesanan, contohnya mebel dan bengkel. Yang kedua yaitu sistem akumulasi biaya proses atau homogen adalah sebuah metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Contohnya yaitu perusahaan perakitan mobil, obat-obatan, dan rumah sakit. Kemudian aliran fisik produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu aliran produk berurutan atau sequential product flow. Dalam bagian tersebut terdapat tiga departemen pemrosesan, yaitu departemen pemotongan, departemen perakitan, dan departemen pengepakan. Departemen pemrosesan itu sendiri adalah departemen yang ada dalam satu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan suatu produk dan merupakan tempat di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ditambahkan ke dalam produk. Contoh dari aliran ini adalah perusahaan garmen atau konveksi. Berdasarkan gambar tersebut, pemrosesan dimulai di departemen pemotongan dengan bahan baku dikombinasikan dengan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Setelah pekerjaan selesai, kemudian ditransfer ke departemen perakitan dan lalu ke departemen pengepakan untuk diselesaikan, kemudian dipindah ke barang jadi. Kemudian yang kedua yaitu aliran produk paralel atau paralel product flow. Dalam aliran ini, bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan, kemudian disatukan ke dalam satu atau lebih produk final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Contoh dari aliran ini adalah proses perakitan. Seperti pada gambar tersebut, pemrosesan bagian-bagian dari kayu dimulai di departemen pemotongan, sedangkan bagian-bagian dari logam dimulai di departemen peleburan. Pekerjaan yang telah selesai di departemen pemotongan kemudian ditransfer ke departemen pengampelasan. Begitu pula dengan pekerjaan yang telah selesai di departemen peleburan lalu ditransfer ke departemen pencetakan. Pekerjaan yang telah selesai di kedua departemen tersebut kemudian ditransfer ke departemen perakitan untuk selanjutnya ditransfer ke departemen pengecatan yang berakhir ke gudang barang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu aliran produk selektif atau selective product flow. Dalam aliran ini, produk berpindah dari departemen-departemen dalam satu pabrik sesuai dengan produk final apa yang akan dihasilkan. Seperti pada gambar tersebut, pemrosesan dimulai di departemen penjagalan, kemudian ditransfer ke departemen pengepakan, departemen pengasapan, dan departemen penggilingan sesuai dengan produk final apa yang akan dihasilkan. Pekerjaan yang telah selesai di departemen pengasapan dan departemen penggilingan kemudian ditransfer ke departemen pengepakan untuk diselesaikan dan kemudian berakhir ke gudang barang jadi. Contoh dari aliran ini adalah proses pemotongan hewan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madi Suputra Wisnuwardana dengan NIM 1908 1020 1245. Materi yang akan saya jelaskan adalah akuntansi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dalam penentuan biaya proses, biaya produksi yang terjadi dibebankan kepada departemen, ditransfer dari satu departemen ke departemen berikutnya, hingga akhirnya ditransfer kepada persediaan barang jadi. Untuk mencatat biaya yang terjadi dalam satu departemen dan biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya, perlu diselenggarakan akun barang dalam proses untuk setiap departemen produksi. Akuntansi biaya bahan. Untuk meminta bahan yang dibutuhkan, departemen yang membutuhkan akan mengisi formulir bon permintaan bahan dan disampaikan ke bagian bidang. Dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan, bukti permintaan bahan baku merupakan dasar pembebanan bahan baku langsung
ke pesanan tertentu. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja hanya ditelusuri ke departemen sehingga tidak perlu pencatatan secara rinci seperti dalam penentuan biaya pesanan. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. BOP dicatat dan digolongkan menurut departemen pada saat jenis biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik, misalnya listrik, bahan bakar, dan depresiasi. Biaya tersebut dicatat dalam akun biaya overhead pabrik dan diakumulasikan dalam akun buku besar dan rinciannya dicatat dalam kartu biaya. Materi selanjutnya adalah dampak otomatisasi dalam biaya, tenaga kerja, dan BOP. Jumlah biaya tenaga kerja menjadi relatif kecil dibandingkan keseluruhan biaya produksi, yang mana akibat pengurangan tenaga kerja dan penambahan mesin. Turunnya jumlah biaya tenaga kerja tersebut diikuti dengan meningkatnya jumlah BOP, misalnya depresiasi, bahan bakar, listrik, dan pemeliharaan, yang diakibatkan pengurangan tenaga kerja dan penambahan mesin. Otomatis, biaya-biaya yang mengikuti mesin akan menambah BOP. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatin Masrurah, NIM 1908 1020 1191. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah sebuah analisis terhadap aktivitas suatu departemen atau pusat biaya produksi selama satu periode. Laporan biaya produksi dibuat secara periodik untuk setiap departemen produksi. Laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen. Juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lainnya. Isi laporan biaya produksi. Yang pertama, biaya total dan per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen lainnya. Yang kedua, biaya total dan per unit bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir. Dan yang keempat, biaya yang ditransfer dari departemen berikutnya atau ke departemen persediaan barang jadi. Laporan biaya produksi dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu data kuantitas. Dalam laporan harus menunjukkan jumlah unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit tersebut. Data tersebut dinyatakan dalam satuan produk, misalnya buah, liter, dan kilogram. Jumlah kuantitas yang masuk harus sama dengan jumlah kuantitas hasil. Yang kedua, biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan ini berisi informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam satu departemen. Jenis biaya yang diakumulasikan ke dalam satu departemen tergantung pada posisi departemen tersebut. Adapun departemen yang pertama, yaitu departemen yang pertama kali memproses terhadap produk. Departemen selanjutnya, yaitu departemen yang melanjutkan pemrosesan produk yang telah dilakukan oleh departemen sebelumnya. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Laporan ini menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan ke dalam sebuah departemen. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama dengan bagian yang kedua tadi. Selanjutnya yaitu satu departemen, tanpa unit dalam proses awal dan akhir. Sebuah perusahaan tidak dibagi ke dalam departemen atau hanya terdiri atas satu departemen produksi. Aliran fisik produk dalam perusahaan yang hanya mempunyai satu departemen produksi, yaitu bahan yang kemudian dikirim ke pabrik dan diproses menjadi barang jadi. Sebagai contoh, suatu pabrik perusahaan yang terdiri atas satu departemen produksi. Pabrik tersebut mulai beroperasi pada bulan Januari 2010. Data kuantitas dari pabrik tersebut yaitu, karena pabrik mulai beroperasi pada bulan Januari, maka pada awal bulan perusahaan tersebut tidak mempunyai unit dalam proses. Semua unit yang masuk oleh pabrik selama bulan Januari berasal dari unit yang dimasukkan ke dalam proses pada bulan tersebut. Selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh pabrik meliputi biaya total dan biaya per unit. Jumlah biaya produksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pabrik pada bulan Januari meliputi semua biaya yang diakumulasikan ke pabrik. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban biaya.
Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Biaya produksi yang terjadi di pabrik selama sebulan dibebankan ke unit produk yang dihasilkan oleh pabrik dalam bulan yang sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Nurhasan dengan NIM 1908 1020 1106. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang satu departemen. Materi selanjutnya ini kita bahas tentang satu departemen di mana tidak ada unit dalam proses awal namun ada unit di proses akhirnya. Untuk perhitungan biaya dalam sistem penentuan biaya ini dilakukan secara periodik, di mana dilakukan setiap akhir bulan atau setiap akhir periode, bisa minggu, bulan, 3 bulanan, 4 bulan, atau mungkin 1 tahun. Maka hal ini menyebabkan adanya unit produk yang sudah diproses tetapi pada akhir bulan itu masih ada sisanya. Materi yang selanjutnya kita bahas tentang dua departemen. Dua departemen di sini itu ada persediaan akhir atau ada persediaan unit dalam proses awal dan juga ada persediaan akhir di proses akhirnya. Untuk unit yang telah diproses dalam departemen ini dilanjutkan ke departemen selanjutnya atau ditransfer ke departemen selanjutnya. Tahapannya untuk metode ini yang pertama adalah bahan atau bahan baku ataupun sesuatu yang akan diolah, diproduksi, lanjut ke departemen 1, dilanjutkan ke departemen selanjutnya yaitu departemen 2 dan masuk ke barang jadi. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai dua departemen, ada persediaan unit dalam proses awal dan proses akhirnya. Di sini saya mengambil contoh dari pengolahan atau produksi ban sepeda motor atau ban mobil. Yang pertama tahapan awalnya gitu bahan, di mana tahapan awal bahan itu tahapan pertamanya untuk pemrosesan ban itu kita memilih bahan-bahan materialnya, bahan mentahnya atau bahan bakunya seperti karet atau karet sintetis maupun karet alam, oli dan sebagainya. Terus lanjut ke departemen yang pertama ini kita masuk ke tahapan kedua yaitu tentang tahapan yang di sini disebutkan tentang bunburi yaitu tahapan untuk membuat komponen ban. Ketiga yakni tire semi manufacturing yang dimana bagian-bagian dari tahapan ini itu kita membuat bagian-bagian ban seperti dinding ban, telapak ban atau inner body ban atau apa yang ada dalam ban, misalkan ring atau di sini disebutkan body ply yaitu benang yang dilapis dalam kompon. Terus dari departemen 1 ini kita masuk ke departemen 2. Di tahapan keempat yaitu ada yang disebut dengan tire building, itu membentuk ban. Terus tahapan yang kelima yaitu curing building. Tahapan ini adalah untuk membentuk bahan mentah atau ban yang udah didesain tadi menjadi bahan atau ban yang sudah jadi matang dengan memberi jalur atau bentuk daripada bahan tersebut yang motif-motif atau garis-garis itu. Terus di sini setelah tahapan dari departemen kedua masuk ke tahapan barang jadi yaitu tahap akhir. Di sini bisa dari cek atau quality control juga dengan finishing. Di sini dari bahan-bahan yang dirapikan dari sisa-sisa hasil produksi terus kemudian dicek lagi nih, dipastikan kalau tidak ada kesalahan maka masuk ke dalam tahapan warehouse. Warehouse di sini itu ban akan di-packing terus disimpan, selanjutnya akan didistribusikan ke distributor-distributor. Nah, itu tahapan-tahapan dari dua departemen, ada persediaan unit dalam proses awal dan ada persediaan unit di proses akhirnya. Tahapan yang pertama tadi ada bahan, terus tahapan yang kedua masuk ke departemen pertama, tahapan yang ketiga masuk ke departemen ketiga, dan tahapan yang terakhir masuk ke barang jadinya. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.